Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya Agatha Hermaputra dari T4A. Saat ini, pada video kali ini, saya akan membahas mengenai keamanan basis data. Oke, kita lanjut. Yang pertama-tama, apa itu basis data? Basis data atau database adalah kumpulan data yang tersimpan secara sistematis dan dapat diakses, dikelola, dan diperbarui secara mudah menggunakan sistem manajemen basis data atau bisa disebut DBMS seperti MySQL, Postgre, Oracle, dan lain-lain. Database digunakan dalam berbagai aplikasi seperti sistem informasi sekolah, e-commerce, perbankan, media sosial, dan sebagainya. Untuk itu, keamanan basis data menjadi sangat penting karena data yang tersimpan biasanya bersifat sensitif dan bernilai tinggi. Jadi, jika tidak dijaga baik, maka basis data bisa menjadi sasaran empuk bagi penyerang siber untuk mencuri, merusak, atau memanipulasi informasi. Nah, berikutnya adalah ancaman terhadap basis data. Nah, database menghadapi berbagai macam ancaman baik di luar maupun dari dalam organisasi. Yang pertama adalah akses tidak sah ketika seseorang yang tidak memiliki izin dapat mengakses database. Pencurian data, pengambilan data penting secara ilegal seperti informasi pelanggan, data keuangan, dan lain-lain. Manipulasi data, perubahan data tanpa izin yang dapat merusak integritas sistem. Dan SQL injection, metode eksploitasi di mana penyerang menyisipkan perintah SQL berbahaya ke dalam input aplikasi. SQL injection adalah salah satu jenis serangan paling umum dan berbahaya terhadap database karena sangat mudah dilakukan dan bisa berdampak besar. Nah, di ketiga poin itu bisa dilakukan oleh orang. Jadi maksudnya di dalam perusahaan dia bisa mengambil akses database, mengakses yang dia itu perlu untuk dia bekerja dalam di situ. Nah, kita sekarang akan membahas mengenai SQL injection di mana orang lain juga bisa untuk masuk ke website kalian atau website perusahaan dengan menyisipkan SQL-nya. Oke, kita lanjut. Ini adalah SQL injection. Jadi ibaratnya gambar suntik menyisipkan kode yang bisa merusak SQL. SQL injection adalah jenis serangan di mana penyerang menyisipkan atau menyuntikkan perintah SQL ke dalam kolom input yang disediakan oleh aplikasi web dengan tujuan untuk memanipulasi database di belakang aplikasi tersebut. Jika aplikasi tidak memfilter atau memvalidasi input pengguna dengan baik, perintah SQL buatan penyerang bisa dieksekusi langsung oleh database. Ini memungkinkan penyerang untuk melihat data yang seharusnya tidak bisa diakses seperti password, mengubah atau menghapus data dalam database, menjalankan perintah database lainnya yang berbahaya, bahkan mengambil alih server database. Cara kerja SQL injection bagaimana? Nah, untuk kita akan demokan dengan login sederhana. Jadi ketika di form login PHP di sini, ketika di SQL perintahnya adalah select from users where username admin and password 1 2 3. Nah, namun jika seseorang menyerang memasukkan input seperti OR1 sama dengan 1, maka query akan berubah menjadi select from user where username or 101 and password 0. Karena 1 sama dengan 1 selalu bernilai benar, maka perintah tersebut akan mengembalikan data pengguna manapun yang ada di tabel tanpa perlu memasukkan username dan password yang valid atau menggunakan password sembarang. Ini memungkinkan penyerang untuk masuk sistem tanpa autentikasi yang sah. Baik, di sini sekarang akan saya praktekkan serangan dan pencegahan SQL injection menggunakan website localhost sederhana buatan saya. Dan dalam praktik ini menggunakan localhost ya untuk keperluan pembelajaran dan tidak digunakan untuk menyerang secara live atau website lain. Kita akan mencoba. Baik, sebelumnya di sini adalah halaman login page menggunakan MySQL sebagai database. Seperti yang dilihat di sini ini adalah buatan saya sendiri dari DB-PHP, Home, Index, Login, Style untuk ketampilan dan Welcome PHP. Nah, bisa kalian lihat yang pertama adalah di dalam tampilan ini, ketika kita mengisikan password yang sebenarnya, yaitu kita isikan password Agatha. Dan di sini ketika kita mengisikan dengan benar, maka dia akan masuk ke dashboard.
dashboard awal di sini. Nah, ketika kita contohkan password yang salah, maka login gagal. Seharusnya seperti itu. Nah, cara kerja SQL injection ini yaitu adalah menambahkan yang seperti tadi dilihat, yaitu menyisipkan dan menyuntikkan program bisa merusak SQL-nya. Seperti apa? Yaitu seperti ini. Di sini kita bisa lihat ini adalah admin OR1 sama dengan 1 pagar. Yang seperti saya jelaskan tadi, jika ada 1 sama dengan 1, maka semua akan bernilai benar, seperti itu. Maka dari itu, ketika kita mengasumsikan kita mengisi passwordnya bebas, ini aku kasih password apa ya? 123 atau apalah yang tidak termasuk database, kita pencet login, maka kita berhasil menyuntikkan dan kita berhasil masuk ke dalam websitenya tanpa harus kita melewati autentikasi yang sah. Ini adalah merupakan SQL injection. Apapun password yang kalian masukkan ketika kita login, dia pasti bisa. Kecuali kita pakai tadi, terus passwordnya beda, seperti itu, login dia pasti login gagal. Seperti itu ya. Namun ketika kita pakai yang ini, apapun passwordnya. Tapi kalau kita tidak mengisi password, sudah saya setting dia harus mengisi passwordnya. Passwordnya apapun, kita login, maka dia pasti berhasil masuk. Ini adalah contoh implementasi SQL injection di dunia nyata dan di real life. Oke. Nah, bagaimana cara untuk mengatasinya? Jadi seperti ini, dia kan bisa login terus gitu. Bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama adalah kita harus mengganti di bagian login.php. Di sini bisa kita lihat bahwasannya ketika di sini seperti yang dilihat di sini adalah aku tuliskan rentan SQL injection karena dia langsung menggunakan query select from users where username. Di sini adalah titik kesalahannya, di mana login PHP ini menjadi rentan karena langsung dari login PHP-nya langsung dikirimkan ke database tanpa harus difilter terlebih dahulu. Bagaimana yang benar? Kita akan rubah. Sudah saya siapkan di sini. Nah, di sini kita menggunakan yang namanya prepared statement, di mana ketika sebelum select from user where username, yang sebelumnya query diganti menjadi prepare, di mana website akan prepare dulu apakah ini valid atau tidak. Jadi meskipun kita menggunakan yang tadi seperti 1 sama dengan 1 itu, maka dia tidak terdeteksi dan itu hanya terdeteksi kesalahan. Dan itu tidak akan berlaku karena ada fungsi prepare, count, prepare. Dan setelah itu baru ke database. Jadi intinya difilter terlebih dahulu. Tidak semua bisa 1 sama dengan 1, bahkan tidak bisa. Kita coba. Kita save. Oke, kita buka lagi di website kita. Nah, di sini. Oke, kita masukkan username yang benar dulu ya. Oke, saya peragakan username yang benar. Bisa, karena itu benar. Kita coba yang salah, kita coba lupa password kita login. Salah, username atau password salah. Kita coba SQL injection yang tadi kita pakai ini. Tadi kan bisa tuh, kalau di query. Kita coba password lain, kita pencet login, dia tidak bisa. Mengapa? Karena fungsi query sudah bekerja, fungsi prepare sudah bekerja, di mana dia akan memfilter dari username tersebut, sehingga SQL aman. Jadi intinya dari sebelum masuk ke database sudah ada pengamannya, yaitu prepare itu tadi, fungsi prepare untuk dia tidak mengacaukan sistem SQL database yang kita gunakan. Jika kita pakai query, maka sistem prepare ini akan hilang, maka mulai dari login dia akan langsung masuk ke sistem database, itu yang mengakibatkan SQL injection itu terjadi seperti itu. Kita akan coba lagi. Tidak bisa. Kita akan coba lagi. Still not working. Jadi seperti itu. Seperti kita lihat di sini,
menggunakan prepare statement untuk mencegah SQL injection ini terjadi. Baik, kita kembali ke materi. Dampak dari SQL injection jika ini terjadi yaitu kebocoran data sensitif, kehilangan data, kerugian finansial, dan pengambilan alih sistem ini sangat berbahaya. Jika eksploitasi lebih lanjut dilakukan, penyerang juga bisa mendapatkan akses administratif ke server. Karena itu, SQL injection menjadi ancaman besar dalam keamanan aplikasi web dan basis data. Nah, cara pencegahannya seperti yang tadi saya jelaskan. Yang pertama, gunakan prepared statement atau permitted queries. Ini adalah cara aman untuk menjalankan query SQL, karena nilai input pengguna akan diperlakukan sebagai data, bukan sebagai bagian dari perintah SQL. Juga ada validasi input pengguna, sanitasi input, gunakan framework atau ORM aman. Jadi kalau misal udah pakai server live, bisa pakai Laravel, Django, Hibernate yang sudah memiliki perlindungan bawaan terhadap SQL injection. Meminimalkan hak akses. Jadi, berikan hak akses terbatas pada akun database yang digunakan aplikasi. Jangan gunakan dengan hak penuh root kecuali untuk keperluan administrasi. Mungkin itu dari saya, Agatha Putra, untuk SQL injection, keamanan basis data. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.